Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini Mr. Yudi akan menerangkan mengenai passive voice. Sekali lagi akan menerangkan passive voice. Passive voice adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Baik, sebelum kita bahas jauh tentang passive voice, ada keterangan di sini. Apa itu aktif? Apa itu pasif? Baik, aktif apabila subjek melakukan perbuatan yang dinyatakan dalam bentuk kata kerja. Sekali lagi, apabila subjek melakukan perbuatan yang dinyatakan dalam bentuk kata kerja. Sehingga arti dalam bahasa Indonesianya seperti ini, bla bla bla. Berarti 16 tenses tambah satu modal auxiliary itu semuanya masih kategori dalam kalimat aktif. Sekali lagi, kalimat aktif. Kemudian pasif, yang kita bahas nanti adalah pasif ini. Apa itu pasif? Yaitu apabila subjeknya dikenai perbuatan yang dinyatakan dalam bentuk kata kerja ketiga, verb 3. Sekali lagi, apabila subjek dikenai perbuatan yang dinyatakan dalam bentuk kata kerja atau verb 3. Kalau nanti kita Indonesiakan, artinya di bla 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 bla. Sama, ini juga bisa 16 tenses tambah satu modal auxiliary, sama. Tentunya apa? Tentunya menghafal 16 tenses itu harus kalau ingin bisa atau menguasai bahasa Inggris dengan mudahnya. Baik, di sini ada rumus. Saya katakan rumus di sini adalah rumus umum atau general function, ya, general formula, rumus umum. Ada subjek, ada positif, ada negatif, dan ada interrogatif. Baik, ada subjek plus to be plus verb 3 bla 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 by bla bla bla. To be di sini, sekali lagi, to be di sini bisa berubah-ubah. To be di sini bisa berubah-ubah, tinggal nanti tenses yang dipakai apa. Sekali lagi, bisa berubah-ubah sesuai dengan tenses yang dipakai apa. Good. Yes, subject plus to be, no subject plus to be not. Saya yakin teman-teman masih bingung tentang rumus umum ini. Tapi nanti kalau sudah masuk ke dalam kalimat, rumus ini akan sangat mudah. Tetapi sekali lagi kuncinya di 16 tenses harus benar-benar hafal. 16 tenses harus benar-benar hafal. Baik, kemudian ada perubahan-perubahan teman-teman. Ada perubahan-perubahan dari kalimat aktif menuju pasif. Sekali lagi, perubahan-perubahan dari kalimat aktif menuju pasif. Di sini, subjek dalam kalimat aktif akan berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Good. Objek dalam kalimat aktif akan berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Baik, kalau nanti misalkan dalam kalimat aktif memakai model auxiliary, simple future tense, past future tense, ini nanti ditambah be, model auxiliary ditambah be, berarti nanti menjadi can be, must be, will be, may be. Kemudian kalau simple future nanti tambah be, will be, shall be.
Di sini sama, past future ditambah be menjadi would be, should be. Ini namanya to be dalam bentuk ini. Maka di sini sifatnya masih umum, bisa berubah-ubah. Good. Kemudian kalau dalam kalimat aktif nanti ketemu perfect, berarti ada 4 tenses. Apa itu? Present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense, past future perfect tense. Yang ada perfect, maka nanti ditambah been, nanti menjadi have been, has been, had been, will have been, ada would have been. Baik, kemudian ada continuous, teman-teman. Ada continuous, berarti ada 8 tenses. Ada present continuous tense, present perfect continuous tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense, future perfect continuous tense, past future continuous tense, past future perfect continuous tense. Berarti ada 8 tenses. Maka nanti ditambah being. I am being, I have been being, I was being, I had been being, I will be being, I will have been being, I would be being, I would have been being. Sekali lagi, ini ditambah, sekali lagi ditambah. Berarti ini semuanya nanti seperti ini, ada be, bin, being ditambah. Yang berubah yang mana? Hanya 2 tenses, teman-teman. Simple present tense sama simple past tense. Kalau nanti dalam kalimat aktifnya nanti memakai simple present tense, maka nanti berubah menjadi SMA. Sudah tidak ada do, does. Sudah diganti SMA. Berubah. Sama dengan simple past tense. Simple past tense nanti sudah tidak ada did, tetapi yang ada sama was sama were. Ini sehingga kita semakin jelas mempelajari bahasa Inggris. Kenapa itu bisa terjadi? Karena do, does sama did itu adalah auxiliary, kata kerja bantu. Karena dalam kalimat positifnya do, does sama did juga tidak ada. Baik, semakin mudah, semakin gamblang kita belajar bahasa Inggris, semakin memahami secara maksimal rumus ini, perubahan ini dikuasai dengan baik, kita langsung menuju ke contoh. Sekali lagi, contoh diingat, di saat contoh itu karena 16 tenses itu harus hafal. Contoh. Contoh di sini A ada kalimat singkatan A aktif, P pasif. I can speak English. I can speak English. Oh, berarti ini pakai modal auxiliary. Kira-kira kalimatnya positif, negatif, atau interrogatif? Oh, di sini I can speak English berarti ini positif. Berarti nanti rumusnya yang pakai positif. Mengikuti rumus yang tadi, rumus umum tadi, karena di sini positif, maka nanti rumusnya yang positif. Baik. I subjek, English objek. Jadi ada catatan objek dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek, tarik sini. Sama, subjek dalam kalimat aktif berubah menjadi objek dalam kalimat pasif. Jadi saya dapat berbicara bahasa Inggris. Akhirnya kalimat itu berubah, English can be spoken by me. Bahasa Inggris dapat dibicarakan oleh saya. Jadi ini subjek, can be ini to be, spoken bentuk ketiga, bla bla bla, by bla bla bla. Tadi rumus yang positif. Sehingga dengan satu contoh ini semuanya bisa pemikiran kita bisa langsung terbuka ke sana. Oh ya, dan sebagainya. Contoh yang kedua, do you speak English every day?
Do you speak English every day? Ada do you. Oh, berarti Mr. Yudi memakai simple present tense. Do you speak English every day? Cari dulu subjeknya apa? You. Objeknya mana? English. Kalimat ini positif, negatif, atau interrogatif? Oh, interrogatif. Interrogatif rumusnya apa? To be subjek verb 3. To be subjek verb 3. Karena ini adalah tensesnya simple present tense, maka bukan ditambah seperti yang di atas tadi, tetapi ini berubah. Baik, do-nya dihilangkan tadi. Is English, kok bisa is? Karena di sini ada kata English, karena ini tunggal. Maka to be-nya berubah dari to be SMA. Kebetulan ini English, maka to be-nya pakai is. Is English spoken by you every day? Apakah bahasa Inggris dibicarakan oleh kamu setiap hari? Maksudnya dipraktekkan oleh kamu setiap hari. You, subjek kita tarik menjadi objek, tetap you. English, objek kita tarik menjadi subjek, tetap English. Baik. Next. Kemudian contoh ketiga. She is not buying 2 books. Now, dia tidak membeli 2 buku sekarang. Ingat tensesnya apa di sini? Oh, present continuous tense. Present continuous tense. Kalimatnya positif, negatif, atau interrogatif. Ada not, oh berarti ini pakai negatif. Rumusnya negatif tadi. She is, ini kan she. Pasti pakai is karena ini tunggal. She, nanti objeknya berubah menjadi her. To book, objek tetap to book. Sekarang to book kita tarik sini. To books, 2 buku. Tarik sini. Pakai a, tidak boleh is lagi. Pakai a di sini. Kenapa? Karena to books di sini adalah jamak lebih dari 1. Two books are not being bought by her now. 2 buku tidak sedang dibeli olehnya sekarang. Jadi sangat-sangat mudah. Sehingga pakai tenses apapun, baik positif, negatif, interrogatif, pasti bisa menjawab dengan mudahnya dengan konsep seperti ini. Perubahannya harus dipahami. Dan ini contoh, catatan, subjek jadi objek. Dulu sudah kita bahas dalam bentuk apa? Personal pronoun. Adik-adik teman-teman sudah mempelajari personal pronoun. Bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris selalu terkait tenses satu dengan yang lain, materi satu dengan yang lain. I, me, you, we, us, they, them, she, her, he, him, it. Ini harus benar-benar dihafalkan dan benar-benar dipraktekkan. Sehingga kalau sudah hafal, ini sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Dan adik-adik, teman-teman bisa langsung mengoperasikan, langsung bisa praktek cara pembuatan kalimat dengan passive voice. Baik teman-teman, adik-adikku semuanya yang bisa dibanggakan, insya Allah dengan kita telaten, dengan kita modal semangat, saya yakin bahasa Inggris akan menjadi tertarik, bahasa Inggris menjadi menyenangkan, sekali lagi menyenangkan, bukan menyeramkan, sekali lagi menyenangkan. Karena dengan menyenangkan kita pun akan suka memahami bahasa Inggris, berlatih bahasa Inggris dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu tolong bantu Hikmah English Channel Mr. Yudi dengan tombol like, subscribe, dan share it. Tentunya komentar dari teman-teman adik-adik yang Mr. Yudi harapkan. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.